Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Lab Makanan Ternak FK UNER, kali ini kita akan melakukan analisis serat kasar. Serat kasar adalah bagian dari bahan organik. Jadi bahan organik terdiri dari protein kasar, lemak kasar, dan karbohidrat. Sedangkan karbohidrat sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Nah, serat kasar sendiri adalah merupakan suatu bagian dari bahan organik yang tidak larut dalam asam lemah dan basa lemah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan serat kasar, maka bahan pakan itu kita tambahkan dengan asam lemah dan basa lemah, kemudian kita panaskan selama waktu tertentu. Alat dan bahan yang kita gunakan di dalam analisis serat kasar antara lain yaitu corong Buchner, kemudian Erlenmeyer hisap, kompresor, kemudian bahan-bahan kimianya adalah asam sulfat 0,3N, NaOH 1,5N, HCl 0,3N, aseton, dan air panas. Nah, proses analisa serat kasar diawali dengan menimbang sampel sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 300 cc, kita tambahkan di situ asam sulfat 0,3N sebanyak 50 cc, kemudian dipanaskan selama 30 menit. Setelah itu ditambahkan NaOH 1,5N sebanyak 25 cc dan kita panaskan lagi selama 30 menit. Setelah itu kita rangkai alat penyaring serat kasar berupa corong Buchner dan Erlenmeyer hisap. Di bagian atasnya ditambahkan kertas saring yang sudah ditimbang. Nah, supaya bisa nempel, bisa kita basahi dengan air. Setelah itu, isi dari Erlenmeyer tadi kita tuangkan di atas kertas saring supaya bagian-bagian bahan organik yang larut bisa turun ke bawah ke labu Erlenmeyer. Sedangkan bagian yang tidak larut masih ada di atas kertas saring. Setelah itu kita bilas dengan air panas sebanyak 50 cc supaya bahan-bahan organik selain serat kasar bisa turun, bisa larut. Nah, untuk menambah kecepatan turunnya bisa kita bantu dengan kompresor, ya, jadi disedot, gitu ya, disedot menggunakan kompresor supaya turunnya itu lebih cepat. Kita tambahkan lagi dengan HCl 0,3N sebanyak 50 cc, dibiarkan sebentar untuk melarutkan bahan-bahan organik, kemudian dihisap lagi menggunakan kompresor. Dibilas lagi dengan air panas, disaring, demikian beberapa kali, bisa sampai 5 kali gitu ya.
dihisap dengan kompresor. Terakhir, kita tambahkan aseton sebanyak 5 cc, dibiarkan kurang lebih 1 menit, kemudian baru dihisap lagi. Setelah itu, ketika cairannya sudah habis, maka kita siapkan cawan porselin yang sudah di oven dengan suhu 105 derajat selama 1 jam, kemudian didinginkan di eksikator, ditimbang, gitu ya. Nah, kemudian kertas saring yang berisi bahan organik yang sudah dilarutkan tadi, yaitu berupa serat kasar di situ, gitu ya, ditaruh di dalam cawan porselin. Ya, selanjutnya cawan porselin yang berisi kertas saring ditaruh di oven dengan suhu 105 derajat selama 1,5 jam, didinginkan di eksikator, kemudian ditimbang. Nah, kita tahu bahwa di kertas saring itu sebenarnya isinya bukan hanya serat kasar, karena yang dilarutkan hanya bahan organik. Nah, di situ berarti ada bahan organik yang berupa serat kasar dan bahan anorganik atau abu. Padahal kita kepinginnya adalah mengetahui berapa kandungan serat kasarnya. Nah, untuk memisahkan tentu sulit. Oleh sebab itu, kita bisa menempuh cara, yaitu dengan dimasukkan ke dalam tanur supaya serat kasarnya hilang, sehingga yang tersisa hanya abunya atau bahan anorganik. Nah, dari situ kita bisa mengetahui selisihnya berapa serat kasar yang hilang. Itu ya. Jadi, dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 550 derajat selama 2 jam. Setelah itu dimatikan tanurnya, tunggu sampai dingin, kemudian cawan porselinnya dimasukkan ke dalam eksikator selama 5 menit, baru kemudian ditimbang. Nah, cara menghitung berapa kandungan serat kasar adalah menggunakan rumus D. D ini adalah berat cawan dan residu yang dari oven, ya, yaitu sebelum dimasukkan ke dalam tanur, ya, dikurangi dengan E yaitu cawan dan residu dari tanur, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan B adalah kertas saringnya, kemudian dibagi dengan A itu adalah berat sampel. Nah, demikian cara menghitung berapa kadar serat kasar dari suatu bahan pakan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.